Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 25 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul atau Ulaonni Apostel pasal 16 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai mariak tongaborng ini, martangiang ma si Paulus dohot si Silas memuji debata, dipatangi-tangi akka natarhurungi. Demikian firman Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pengalaman Rasul Paulus dan Silas di sini, ketika mereka masuk ke dalam penderitaan, mereka masih sanggup memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka dituduh, mereka difitnah, kemudian mereka ditangkap, dipenjara, dibelenggu, mereka didera berkali-kali, kemudian dipasung. Dan di dalam pasung itu dipenjara, setelah dipenjara masih dipasung lagi, bisa kita bayangkan kakinya dimasukin kayu pengikat begitu, atau rantai juga. Luar biasanya mereka masih memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka berseru-seru menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Iman seperti apa yang bisa masih melakukan seperti itu? Saya kan dan percaya masih banyak di antara kita yang dapat melakukan hal demikian juga. Tidak sedikit kesaksian yang pernah saya dengar sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang orang-orang yang seperti itu dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan penderitaan pun masih sanggup untuk menyanyikan lagu-lagu puji-pujian kepada Tuhan. Tapi bukan sebagai pelarian, tapi ini dengan tulus ikhlas, bahwa mereka tahu bahwa ini adalah jalan yang baik yang diarahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya lagu-lagu pujian mereka, penyembahan mereka itu di dalam penjara, dan ketika mereka dipasung itu didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya terberkati. Lebih daripada itu, terjadi mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah tengah malam itu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, dan mereka semua terlepas dari belenggu itu. Jadi, keteguhan iman, keteguhan hati seorang Paulus dan Silas yang mengubahkan orang-orang di sekitarnya juga mampu mendatangkan mukjizat yang luar biasa itu. Itu sebabnya beberapa kali saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Ketika kita datang kepada orang yang sedang menderita, yang sedang menderita penyakit, katakanlah misalnya kita datang ke rumah sakit, mendoakan orang yang sakit, yang pertama sekali untuk kita doakan bukan kesembuhannya, tetapi bagaimana mereka dalam sakit penyakitnya pun bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan, bukan malah berdosa. Tidak sedikit orang yang ketika dia sakit malah mencaci maki orang-orang lain, malah mencari pengobatan-pengobatan lain yang dia tahu itu bertentangan dengan permintaan Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Ada orang yang ketika jatuh sakit malah berpikiran negatif ini dan itu. Tetapi Rasul Paulus di sini dan Silas juga masih tetap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam sakitnya, didera, difitnah, ditangkap, didera, dicambuk, dibelenggu, dirantai, dan masih tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan itu berakhir dengan mukjizat kelepasan bagi mereka. Biarlah kita juga teguh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita melihat orang-orang yang sedang dalam keadaan duka, sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan terpuruk, mari kita doakan mereka untuk pulih dari penyakitnya, pulih dari keterpurukannya, pulih dari kejatuhannya, tetapi pertama-tama agar mereka kuat menghadapi penyakitnya, menghadapi kejatuhannya, mungkin bisnisnya yang sedang kacau, supaya mereka kuat dulu. Setelah mereka kuat menghadapi itu, barulah kita mengajak mereka, mendoakan mereka, menguatkan mereka, supaya masuk ke dalam pemulihan juga kita, begitu. Ketika kita mengalami itu juga, biarlah kesembuhan, pemulihan itu akan datang kemudian, tapi biarlah kita dalam penderitaan pun, dalam kesusahan pun, dalam kesulitan pun tetap memuji Tuhan. Bukan hanya ketika kita dalam senang-senang aja, bukan hanya dalam keadaan mendapatkan sesuatu aja, tapi juga dalam keadaan kehilangan sesuatu, dalam penderitaan, kedukaan, biarlah kita tetap juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam kerajaan-Mu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang melimpah yang kami alami di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang mengajarkan kepada kami melalui hamba-Mu Rasul Paulus dan Silas, yang dalam keadaan situasi apapun, sukacita maupun duka cita, mereka tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga Engkau melihatnya dan membalasnya dengan mukjizat yang luar biasa, mukjizat kelepasan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau juga kuatkan kami, biarlah dalam keadaan suka maupun duka kami tetap dapat memuji dan memuliakan Engkau. Engkau yang tetap menguatkan kami di dalam keadaan berduka kami, di dalam keadaan sakit kami. Biarlah ya Bapa kami jauh dari dosa. Untuk itu kami mohonkan, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat lebih bijaksana, lebih kuat untuk menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kiranya segala pekerjaan kami, perjalanan kami, rencana kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.